Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanudin dari kelas MPI 4D dengan NIM 180302254. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil mini TA saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap film Avengers Endgame di Jakarta Selatan. Oke, lalu mengapa saya memilih industri perfilman? Karena yang pertama, seperti yang kita ketahui, pertumbuhan industri perfilman di Indonesia terutama terus meningkat dan terus berkembang pesat sekali, dan jumlah penonton yang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga saat ini Cinema 21 sudah menambah 170 layar dan berencana untuk membuka 164 layar lagi pada tahun ini. Dan diproyeksikan ke depannya Indonesia akan memiliki 7.500 layar bioskop. Mungkin Indonesia masih pada angka 1.700 layar bioskop menurut data yang kemudian. Film dapat digunakan sebagai media yang dapat merefleksikan realitas atau membentuk suatu realitas yang dapat dijadikan sebuah hiburan dan penyalur hobi seseorang. Jadi film itu di samping dia secara ekonomi sangat profitable, film juga bisa menjadi suatu penyalur hobi seseorang untuk mengekspresikan, mengaktualisasi diri mereka. Lalu mengapa saya memilih film Avengers Endgame? Karena yang pertama jumlah film asing di Indonesia terus meningkat. Menurut data yang dimiliki Pusbang Film, jumlah penonton film asing mencapai 64,86 juta pada tahun 2016 dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 mencapai 67,71 juta dan mencapai 82,94 juta penonton pada tahun 2018 dan akan terus meningkat. Kemudian selanjutnya, film asing memiliki jam tayang pemutaran yang lebih banyak dibandingkan dengan film-film Indonesia, film-film lokal. Seperti contoh, film Endgame ini memiliki jadwal tayang lebih dari 24 jam dalam sehari. Kemudian selanjutnya, mengapa saya memilih film Avengers Endgame ini? Karena film ini merupakan seri terakhir dari film seri Marvel 22 seri film Marvel lainnya, dan tentu sangat kedatangannya tentu sangat dinantikan film ini. Dan penjualan tiket sebelum rilis pun sudah habis terjual atau yang bisa kita sebut dengan pre-sale. Itu sangat laku sekali, dan jumlah penonton di hari perdana pun sudah terjual habis, dan jumlah penonton terus bertambah setiap harinya. Begitu. Dan lalu selanjutnya, mengapa saya memilih wilayah di Jakarta Selatan? Padahal film Avengers ini, film Endgame ini memang peningkatannya hampir terjadi di seluruh bioskop Indonesia. Namun terdapat beberapa bioskop yang peningkatannya lebih cepat, seperti daerah Jakarta. Dan seperti berdasarkan data bahwa kota Jakarta memiliki jumlah bioskop, jumlah mall terbanyak di dunia yang mencapai 173 unit. Kemudian disusul dengan jumlah bioskop bagian Jakarta Selatan yang memiliki jumlah bioskop terbanyak, sehingga dengan suatu daerah memiliki banyak sekali akses untuk penonton bioskop akan memudahkan untuk menjangkau film-film tersebut. Kemudian rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian dari penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap film Avengers seperti pada judul, maka rumusannya salah satunya adalah apakah nilai pelanggan dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap film Avengers Endgame di Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua, apakah daya tarik dari iklan mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap film Avengers Endgame di Jakarta Selatan. Seperti
iklan, entah itu merchandise atau iklan di TV, promosi dan semacamnya begitu. Kemudian yang ketiga, apakah kompetensi tenaga penjual mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap film Avengers Endgame di Jakarta Selatan? Apakah kompetensi dari sales tenaga penjualnya itu mempengaruhi loyalitas pelanggan? Seperti kita ketahui, kita jarang sekali melihat sales film, namun ada beberapa langkah dari pihak produksi untuk mempromosikan film tersebut. Kemudian untuk batasan masalah penelitian, dari berbagai masalah, maka dari itu untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar kegiatan penelitian terarah dan tidak meluas kemana-mana, maka permasalahan ini dibatasi hanya meliputi objek. Yang pertama, objek penelitian yang dilakukan di bioskop yang berada di Mall Jakarta Selatan. Kemudian variabel yang digunakan yaitu loyalitas pelanggan saja. Kemudian yang ketiga, data responden hanya diperoleh di wilayah Jakarta bagian selatan. Kemudian yang terakhir, responden yang disurvei adalah orang-orang yang memang benar-benar sudah menonton film Avengers Endgame ini. Kemudian untuk tujuan penelitian ini dilakukan untuk maksud memperoleh data yang terkumpul untuk dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai pengaruh nilai pelanggan, daya tarik iklan, dan kompetensi tenaga penjual yang membentuk loyalitas pelanggan terhadap film Avengers Endgame di Jakarta Selatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, yang pertama untuk mengetahui pengaruh nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan film Avengers Endgame di Jakarta Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh daya tarik terhadap loyalitas pelanggan terhadap film Avengers Endgame di Jakarta Selatan. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh kompetensi tenaga penjual terhadap loyalitas pelanggan terhadap film Avengers Endgame di Jakarta Selatan. Kemudian untuk manfaat penelitian ini dilakukan untuk diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kedepannya ada penelitian yang berhubungan dan menambah wawasan mengenai loyalitas pelanggan. Kemudian yang selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi dan bersifat deskriptif dalam membaca makna-makna yang terkandung dalam membentuk loyalitas pelanggan, dan sebagai tugas dan salah satu sebagai syarat kelulusan mata kuliah riset pemasaran dalam jurusan manajemen pemasaran industri elektronika. Kemudian ada berbagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama dari pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran menurut Stanton adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli maupun pembeli potensial. Jadi di sini pemasaran adalah suatu upaya maupun itu perencanaan, penentuan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang untuk mendapatkan kepuasan yang dibutuhkan terhadap pembeli maupun pembeli potensial. Kemudian ada bauran pemasaran. Menurut Zeitmel and Bittner menjelaskan bahwa meningkatkan bauran pemasaran adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dari produk maupun jasa yang berupa manajemen kualitas modern, memfokuskan perhatian bukan saja pada pendekatan bauran pemasaran tradisional yang 4P, tapi juga ditambah dengan 3P tambahan menjadi 7P, itu product, place, promotion, price, kemudian proses, people, and physical evidence. Kemudian ada perilaku konsumen. Menurut James F. Angel, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniot,
mengemukakan bahwa pengertian perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung terlibat dan dalam mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Kemudian kepuasan pelanggan. Kotler menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Sedangkan Wilke mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Di sini dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan di sini singkatnya adalah suatu perbandingan antara ekspektasi yang ia harapkan dengan realita yang ia rasakan. Kemudian loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan di sini berarti bahwa kesetiaan pada merek bisa secara kasar diindikasikan dari tingkat ketahanan pelanggan yang berada pada suatu perusahaan. Pelanggan yang setia belum tentu menjadi pelanggan yang loyal, tetapi pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang setia. Loyalitas pelanggan di sini sangat penting sekali. Ketika situasi persaingan berada kondisi invisible yang sangat struggle sekali, so difficult, sehingga pesaing yang muncul menjadi tidak terduga. Perusahaan yang tadinya bukan pesaing bisa jadi suatu saat menjadi pesaing. Yang dulu jangan pesaing jauh kini bisa jadi begitu dekat. Maka loyalitas pelanggan itu sangat penting sekali. Baiklah, saya kira sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.